Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini selalu support channel ini, luar biasa. Dan yang selalu komen, terima kasih banyak ya komen-komennya. Dan saya harap komennya yang positif, karena kalau yang negatif ya enggak saya biarkan, jadi ya saya hapus aja, soalnya tidak mau channel ini jadi dipengaruhi oleh yang negatif-negatif. Begitu juga jika kalian berada di lingkungan yang negatif, lebih baik kalian menghindar dari situ karena itu tidak akan baik untuk kehidupan kalian. Oke? So, para Virgo sekalian, hari ini adalah bacaan untuk kalian untuk pertengahan Juli sampai akhir Juli. Dan harus diingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak. Jadi kalau kalian menganggap bahwa oh semua bacaan itu akan sama untuk semua orang, sayang sekali. Tidak seperti itu ya. Oke, walaupun sesama Virgo tetap aja hidupnya masing-masing ya. Jadi ya nggak bisa lah disama-samain ya. Oh sama, iya sama dalam hal apa? Sama-sama Virgo, iya. Oke, tapi tentu saja kehidupan akan berbeda-beda. Oke, aduh. Dari pertengahan sampai akhir Juli ya. Oke, ini apa yang bertubi-tubi datang? Oke. Oke, never mind. Yang penting ada yang baru. Wow, dua-duanya lagi kuat ini, emang lagi kuat tentang spiritualitas yang menaungi Virgo. Oke, tentang apa? Movement. Oke, good. Good di awal, good pada akhirnya. Oke, Virgo, saya harus mengingatkan karena ini akan berpengaruh kepada zodiak Virgo di bulan Agustus tanggal 1 dan tanggal 30 Agustus. So, dua kali akan ada super moon, full moon, super moon, di mana moon bulan itu sangat dekat dengan bumi. Ngaruhnya apa? Ngaruh banget. Oke, siap-siap aja. Makanya zodiak-zodiak tertentu seperti Gemini, Virgo, ya Pisces juga bisa terimbas, kemudian apalagi Aquarius sedikit tapi dia cuek, Cancer bisa, Scorpio bisa, Taurus nggak terlalu sih, tapi Capricorn mungkin terpengaruh ya. Tapi yang jelas 1 sama 30 Agustus dua kali itu full moon. Oke. Kemudian 15 Agustus sampai 23 September itu Merkuri retrograde. Jadi udah jelas mulai sekarang sampai nanti akhir September, tanggal 15 September sih ya. Itu don't expect anything in the right place ya. Jangan berekspektasi segala sesuatunya bagus. Tapi cukup jalanin aja, ikhtiar, kalau perlu meditasi, doanya diperkuat gitu. Saya udah mulai yoga dan lain sebagainya supaya menghadapi itu, karena akan bikin emosi, akan bikin ya macam-macam. Nantilah kita bikin bacaannya ya Virgo. Oke, siap-siap. Makanya saya bikin ini bacaan pertengahan bulan Juli sampai akhir Juli ini untuk semua zodiak sih, siapapun yang nanti akan terimbas. Oke, so siap-siap mengenai hal tersebut. Oke, Virgo, yang saya tadi bilang akan ada banyak hal, banyak banget yang akan datang di kehidupan Virgo, in the good way, in the bad way, in the middle way. Pokoknya yang datang itu ya bertubi-tubi. Apapun itu, hopefully, semoga saja dalam hal yang baik-baik. Oke, kita doakan selalu seperti itu, hal yang baik-baik yang datang. Tapi memang fenomena alami ini kita nggak bisa menghindar. Sama juga dengan takdir, sama juga dengan jalan hidup, tidak bisa kita hindari. So, yang datang yang bertubi-tubi ke dalam kehidupannya Virgo itu memang hal yang udah, ya begitulah. Saya tuh udah jadi
pada masa, saya kan juga Virgo ya, oke, pada masa dimana ya sudahlah. Oke, so apapun yang datang kita harus siap, yang bagus, yang jelek, yang setengah jelek, setengah bagus, apapun yang datang kita harus siap. So inilah gunanya bacaan ini, bersiaplah untuk hal-hal yang datang dalam kurun waktu sekarang, bahkan sampai 15 September atau pertengahan September. Lama ya? Lama. Jalanin aja ya. Oke, bersenang-senang aja. Kalian tahu apa yang saya lakukan untuk bersenang-senang? Oke, daftar kelas yoga, daftar kelas gitar. Supaya saya nggak terlalu pusing mikirin hal-hal yang akan datang atau yang sedang datang atau yang sedang berlangsung. Mengalihkan perhatian ke hal-hal yang lebih positif. Untuk kalian, apapun hobi kalian, alihkan saja pikiran kalian ke situ supaya nggak, kalau orang Jawa bilang, ngelangut. Jadi kayak sedih berlebihan, nggak tahu apa yang disedihin ya. Kayak gitu, karena memang fenomena alam yang akan terjadi ini sangat luar biasa. Oke, kita lihat ada apa lagi di kartu yang berikutnya ya. Itu masih di kartu yang sama ya. Masih di kartu Eight of Wands. Oke, perhatikan Virgo, ini bahkan bacaan yang penting banget untuk kalian para Virgo, seriously. Oke. Saya udah berasanya sih udah dari kemarin-kemarin sih, tapi makin kesini, makin mendekati, makin berasa gitu. Oke, so memang Four of Swords ya. Berjaga-jaga itu yang diperlukan oleh kalian. Berjaga-jaganya gimana? Oh, siapkan senjata, siapkan, enggak. Mau perang kita. Oke, perang dalam tanda kutip. But at least yang harus kalian lakukan, menjaga mentalitas kalian dan pikiran kalian dan hati kalian supaya tetap positif. Nah, kalau saya caranya dengan kayak gitu ya, ikut kelas yoga, ikut kelas gitar. Nggak peduli berapapun umur kalian, kalian harus masih tetap punya hobi. Hobi sekecil apapun, nanam tanaman, kayak masak, kayak apa aja hobi. Kalau yang cowok main sepak bola, kayak main basket, kayak futsal, kayak apapun, atau hobi mancing. Asal jangan mancing keributan ya. Oke, Virgo, so apapun yang terjadi harus tetap siap-siap. Apakah Virgo bisa siap-siap? Yang nonton ini udah dikasih tahu, jadi bisa siap-siap dong. Siap-siapnya kayak gitu ya. Bukan tungguin aja deh biarin datang, enggak gitu. Oke. Itu bakalan datang, tapi kalian apapun yang terjadi tetap bahagia dengan cara itu tadi, mengalihkan perhatian kalian ke hal-hal yang bisa bikin kalian bahagia. Nonton, bolehlah, nonton drakor, kebetulan saya tidak suka. Jadi yang saya lakukan yang itu tadi saya bilang, ikut kelas yoga dan ikut kelas gitar. Oke, that's it. Itu buat saya udah cukup, dua hal itu udah bikin lumayan, soalnya dipraktekin di rumah kan kalau yang kayak gitu. Jadi ke kelas, abis itu dipraktekin di rumah, les kemudian dipraktekin di rumah kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya ada the Hierophant, dan yang di kartu ke-6 the High Priestess. Oke. So means memang semesta ini lagi ngaruh banget, terutama kepada Virgo dan satu lagi kepada Gemini di masa-masa ini ya. So hari ini memang Gemini ada di satu hari yang sama dengan Virgo, karena memang ngaruhnya yang paling utama di dua zodiak itu. Kalau yang lain-lain imbasnya ada tapi nggak terlalu kuat. Oke. So memang semesta ini lagi memang membuat keadaan jadi kayak gini dengan adanya fenomena alam. Jadi harus diketahui bahwa yang akan datang kepada kalian apapun itu memang terpengaruh sedikit banyak oleh fenomena alam. Itu satu. Yang kedua, terpengaruh dengan jalan cerita yang Tuhan bikin kepada kalian sebagai takdir. Oke. So nggak perlu dipusingin, jangan sampai bacaan ini bikin kalian takut. Jangan. Justru kalau kalian sudah tahu, kalian bisa bersiap-siap. Oke, Virgo. Dan kartu yang selanjutnya The Hangman. Apapun bisa saja tertunda, apapun. Bahkan dibilang dari literasi yang saya baca, kalau kalian ingin berganti pekerjaan, don't. Oke, lakukan aja nanti Oktober. Jangan dulu dilakukan. Oke, ini bacaannya sampai akhir Juli, tapi seperti yang saya bilang, sepanjang Agustus dan sampai pertengahan September, jangan
melakukan apapun, planning apapun, karena kemungkinan besar memang akan ada penundaan, ya, karena fenomena alam itu. Jadi kalau yang mau bikin bisnis baru, ya udah analisa aja sekarang, analisa pasar, pikirin dulu, tanya sana sini, baca literasi. Pokoknya direncanakan aja dulu, tapi eksekusinya atau lakukannya itu setelah fenomena ini berakhir. Oke, Virgo, tolong itu diinget-inget gitu. Kalau ternyata ada yang ya udah terlanjur nih gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi ya kalian harus tahu kalau nanti banyak kendalanya atau banyak hal yang datang, dan akhirnya jadi tertunda satu dan lain hal, ya dimaklumi aja gitu ya Virgo ya. Bukan saya nyetop apapun yang ingin kalian lakukan ya, enggak. Sebenarnya lakuin aja. Tergantung, tapi sudah benar-benar dipikirin dan dianalisa dan diantisipasi tadi ya, for sport. Kemudian ada five of, udah ya. Oke, kemudian ada five of cups, di mana tentu saja banyak yang terhilang. Ada banyak hal, tentu saja ada banyak yang terhilang. Ada kesedihan, ada yang tidak bisa melakukan apa yang harus dilakukan, penundaan dan lain sebagainya. Tapi tidak semuanya, ingat, five of cups tidak pernah semuanya. Masih ada yang tertinggal. 3 doang nih yang jatuh, tapi yang 2 masih ada. Oke, so yang 2 itu adalah berkatnya masih ada untuk Virgo. Jadi nggak usah terlalu musingin yang nggak ada, yang hilang, yang tertunda dan lain sebagainya. Cukup pusatkan pikiran pada yang ada aja, ya, yaitu berkat Tuhan sekecil apapun itu. Sekecil kalian masih bisa nafas, masih bisa makan, masih punya tempat tinggal, ya, itu aja. Atau masih punya keluarga, masih punya kerjaan, itu aja. Dan ya, dibutuhkan kerja keras kalian tentu saja untuk hal ini, ya. Untuk kerja kerasnya tuh bukan mengusahakan apa yang sudah terhilang untuk kembali kepada kalian, karena yang udah hilang ya udah, itu bukan rezeki gitu ya. Tapi kerja keras kalian untuk diri sendiri, yaitu ngatur hidup kalian supaya apapun yang terjadi kalian tetap bahagia, apapun yang terjadi kalian tetap berpikir positif gitu. Oke? Dan untuk karir, keuangan dan bisnis masih sama, masih aman-aman aja. Ini bacaannya sampai akhir Juli kan, so sepanjang Juli ini masih oke-oke aja. So don't worry too much ya, jangan terlalu mikirin segitunya sampai pusing sendiri. Oke? So ya, dan ya sih masih bagus kok, Ten of Pentacles. So keuangan masih bagus, aman, keluarga juga masih aman, hubungan juga masih aman. Oke, aman paling tidak sampai akhir Juli ya, karena kalian tahu kan ini fenomenanya nih nanti nih mulai 1 Agustus gitu. Tapi kalau buat saya tuh rasanya tuh udah jadi kayak ada sesuatu yang mendekat tuh kan, makin dekat makin berasa. Nah, rasanya tuh kalau buat saya tuh kayak gitu. Tapi aman kok, tenang aja. Karir, keuangan dan bisnis dan keluarga masih aman my dear. Oke, terus ada hal baru juga yang akan datang kepada kehidupan kalian. Orang baru bisa untuk orang kalian yang menunggu orang baru, tapi untuk yang lain yang tidak menunggu orang baru, yang datang kepada kalian adalah hal-hal baru. Oke? Dan hal-hal baru itu membuat perubahan tentu saja. Ya, kalau ada sesuatu yang baru pasti ada yang berubah juga di kehidupan kalian gitu. Dan apakah itu membuat susah atau membuat senang, it's depend, tergantung apa itu. Membuat kekuatan kok, bagus kok ya. Jadi menguatkan kalian, justru menguatkan kalian. So it's good. Dari tadi kartunya nggak ada yang terbalik ya. yang ini juga ya, padahal yang ini bisa dibolak-balik. Kalau yang utama kan enggak ya, ini kan sebagai tambahan. Jadi yang hal baru yang datang atau orang baru yang datang kepada kalian tidak akan menyakitkan, tapi membuat kalian justru kuat. Mungkin kalau orang baru yang datang tuh sebagai teman ya, dan menguatkan kalian gitu kan, karena ya dia bisa memberikan masukan-masukan positif. Kalau di saya mungkin hal baru karena saya ikut kelas yoga, saya ikut kelas gitar. Jadi orang-orang baru di situ kan jadi
dapat teman baru, kayak gitu ya, dapat masukan baru, dapat hal baru, seperti itulah ya. Yang jelas hal-hal baru yang akan datang ini, gitu, sudah datang, bisa karena ini udah mulai hampir pertengahan Juli kan ya. Dan itu akan memberi kekuatan kepada kalian. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahkan kalian mungkin akan kalau orang Jawa bilang terselimur gitu ya, teralihkan dari hal-hal yang mencemaskan, dengan adanya pergantian, penundaan dan lain sebagainya, menuju sesuatu hal yang jadi lebih positif gitu. Jadi pikirannya nggak mampet di satu titik aja yang nggak berhasil atau apapun itu yang nggak enak. Jadi teralihkan ke hal yang enak-enak gitu ya, yang menyenangkan, hobi, yang bikin bahagia gitu ya. Dan ini High Priestess yang tadi ya, seperti yang saya bilang, ada the Hierophant, ada the High Priestess. Ini dua-duanya, jadi feminin dan maskulinnya si Virgo feminin dan maskulinnya Virgo, dua-duanya sama-sama terimbas. Jadi bukan cuma divine feminin aja ya, tapi divine maskulin juga ya. Oke. So, kartu yang menyertainya ada Five of Wands, pertikaian tapi terbalik. So, jadi apapun pertikaiannya masih tetap bisa dimenangkan oleh kalian. Jadi maksudnya semesta masih berpihak kepada kalian. Ya, akan ada kerikil-kerikil tajam, pertikaian, kesalahpahaman dan lain sebagainya, tapi kalian Virgo tetap teguh dan memenangkan pertempuran itu, oke? Karena semesta berpihak kepada kalian. Oh, that's good. Dan ada apalagi, ada movement, tentu saja ada the Chariot, ada movement di mana apapun yang kalian kerjakan masih akan menuju kesuksesan. Kalau penundaan, ya itu biasa. Tapi penundaan bukan untuk kegagalan ya. Penundaan untuk sebuah kesuksesan. Jadi bagus banget sebenarnya. Jadi nggak perlu takut dengan kegagalan, tak perlu takut dengan penundaan, karena itu ujung-ujungnya tetap kesuksesan kok Virgo. Untuk apapun yang kalian sedang fokuskan di kehidupan kalian. Oke, so tetap ada movement dan kartu yang menyertainya. Oke, Virgo. Yang ini the High Priestess-nya terbalik. Bukan berarti semesta tidak mendukung, karena dua kartu di depan sudah benar-benar mendukung, tapi cuma dibilang mungkin memang movementnya tidak seperti yang Virgo mau. Jadi ada beberapa hal yang tertunda, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi ya tetap aja kalian berusaha, apapun itu tetap diusahakan, tapi nggak usah berharap yang terlalu besar, karena memang lagi saatnya ada beberapa hal yang tertunda, ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan. Oke, Virgo. Alright, so saya buka lagi beberapa kartu dari Oceanic Tarot untuk periode ini atau bacaan yang ini ya Virgo. Oke. Sensitivity, Queen of Cups, ada sensitivitas ya. Tapi kalau Queen of Cups yang hadir, walaupun tulisannya di sini sensitivity, itu justru menurut saya ya, sensitivitas orang kepada kita atau kita kepada orang itu yang sedang terjadi gitu. Di satu sisi, apakah itu baik, apakah itu buruk ya, di satu sisi bisa baik, karena dengan demikian kita bisa berempati lebih kepada orang, dan orang juga bisa berempati lebih kepada kita gitu ya. Itu di satu sisi yang baik. Tapi kalau di sisi yang jelek ya, kalau terlalu sensi akhirnya perang akhirnya terjadi kesalahpahaman, akhirnya berantem ya kan, ada tuh kartunya tadi ya. Oke, so dipikirkan, karena memang ini sedang masanya untuk sensitif ya, terutama untuk Virgo. Dan kalau zodiak lain itu yang paling terpengaruh itu Gemini juga. So Virgo, Gemini, kalau yang lainnya kecil-kecil aja deh. Yang paling kuat itu di dua zodiak itu. Oke. So satu lagi Trust, King of Pentacle, Trust. Ini King of Pentacle juga bicara tentang karir, keuangan, dan bisnis kalian yang saya bilang tadi baik-baik aja. Oke. Yang penting kalian trust, percaya sama semesta, bahwa semesta itu tidak akan membuat kalian benar-benar jatuh atau benar-benar tidak
tidak apa ya, tidak bagus gitu hidupnya. Enggak, ini cuma periode yang harus dilalui aja. Tetap aja akan ada kebaikan datang ya. Tergantung sih, memang tergantung kitanya. Ya kalau kita tidak berbuat baik, apa sih yang akan datang ke kita? Pasti yang tidak baik juga. Tapi kalau kita berbuat segala kebaikan, dan itu juga akan datang balik kepada kita, kan gitu, ya kan? Oke, mau dibilang hukum tabur tuai, mau dibilang karma, mau dibilang apa kek, timbal balik apa kek, tetap aja itu ya. Artinya tuh itu, oke. Oke, High Priestess lagi. Ada High Priestess lagi, dan di sini adalah wisdom atau kebijaksanaan. Memang yang diperlukan itu tadi sepanjang omongan saya untuk Virgo, itu memang ujung-ujungnya adalah kebijaksanaan, dimana di periode yang seperti ini Virgo bijaksana menyingkapi segala sesuatunya gitu. Segala sesuatunya harus benar-benar disingkapi secara baik dan diatasi secara baik juga. Oke, karena emang secara emosional akan lebih sensitif, secara perasaan akan lebih sensitif, dan emang ada baiknya kalian menghindar atau keluar dari zona yang seperti itu dengan cara menyibukkan diri dengan hal lain yang bikin kalian happy aja. Oke. Contohnya tadi udah saya kasih tahu, kalau kalian terserah mau bilang apa atau melakukan apa, hobi apa, terserah aja. Menurut saya semua orang harus punya hobi ya. Sekecil apapun hobi itu gitu. Oke. So dan berapapun umur kalian doesn't matter. Ya, nggak peduli kayak udah tua kok ikutan itu. Why not? Kenapa tidak? Oke. Sekarang tanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. Coba kita lihat jawabannya apa. Wow, jawabannya no. Yeah. Masih banyak beban, jadi jawabannya no ya. Oke. Dan yang terakhir dari Angel's Guide, pesannya apa, my dear Virgo? Manifestation, bermanifestasi. Cuma kalau dalam hal ini manifestasinya tuh untuk hal-hal yang memang kalian ingin terjadi ya. Berhubung tadi dibilang banyak penundaan, ya bukan berarti terus akhirnya kalian ya udah deh tungguin aja sampai lewat, nggak gitu juga. Tetap aja kata Angel's Guide harus tetap bermanifestasi, tetap ikhtiar, tetaplah kalian melakukan apapun yang harus kalian lakukan di perjalanan hidup kalian, baik itu secara berdoa atau tirakat atau apa tadi, meditasi kayak gitu ya, terserah ya. Menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. By the way, Baswe yang mengira saya berdoa novena, no. Saya tidak novena, saya juga tidak tahajud. Okay, so I'm not in that too. Okay, so saya meditasi juga enggak bahkan. Tapi yoga iya. So okay, so kita tidak bicara agama di sini, oke? Karena semua agama atau kepercayaan kalian akan saya hormati selalu. Jadi manifestasi ini nggak ada hubungannya dengan agama dan kepercayaan. Apapun itu kalian percayai saja. It's your belief, dan saya menghargai itu sangat-sangat karena saya sangat percaya bagaimanapun kalian melakukannya itu adalah berhubungan dengan Sang Pencipta, ya. Apapun. So manifestasi itu memang menjalin hubungan nih. Ya, manifestasi itu kan sebenarnya meminta sesuatu supaya itu terjadi gitu kan. Dan di sini Virgo kan meminta sesuatu yang baik untuk terjadi di kehidupan kalian, oke? So, apapun caranya, ya. Mau ke gereja, mau ke masjid, mau ke pura, mau ke kelenteng, it doesn't matter. Yang penting hubungan kepada Sang Pencipta. Kalian kalau cuma nunjukin ke semesta, wah saya adalah orang yang baik karena saya pergi ke rumah ibadah, nggak ada gunanya kan. Apakah yang Sang Pencipta melihat itu, apalagi diposting di sosial media? Enggak lah menurut saya. Karena itu secara personal. So manifestasi di sini bisa terjadi kalau kalian
benar-benar berhubungan secara personal kepada Sang Pencipta, apapun caranya. Apapun caranya. Oke? So, ternyata panjang dimanifestasi. Oke, my dear Virgo, sepanjang itu omongan saya di bacaan tarot yang kali ini, semoga ada yang bisa diambil ya dari sini ya. Dan kita sama-sama bersiap menghadapi fenomena alam yang satu ini ya. Dua full moon, dua super moon, dan satu Merkuri retrograde. Ini akan saya bahas secara lebih gamblang, lebih panjang di hari Sabtu ya. Saya mau bikin hari Sabtu. Tapi untuk kalian para Virgo tetap akan dapat bonus di hari Jumat. Kalau hari Sabtu tuh for all zodiac. Nanti saya akan kupas dan bukain tarot juga mengenai fenomena itu. Karena yang terimbas memang seperti saya bilang dua zodiak yang sangat terimbas, yaitu Gemini dan Virgo. Tapi setiap manusia kan di dalam chart hidupnya tuh ada macam-macam zodiak juga di situ. Jadi tetap aja akan mengimbas ke orang-orang terutama yang sensitif. Karena ya kalau yang nggak sensitif ya nggak apa-apa. Berarti ya bagus lah ya, nggak terlalu terimbas sama fenomena alam yang kayak gitu-gitu. Oke, so my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.